Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik pembelajaran kontekstual teaching and learning atau singkatan dari CTL. Setiap pendekatan pembelajaran memiliki karakteristik yang berbeda. Pembelajaran konseptual memiliki beberapa karakteristik yang khas yang membedakannya dengan pendekatan pembelajaran lain. Belajar mengidentifikasi beberapa karakteristik pendekatan kontekstual sebagai berikut. Yang pertama yaitu bersandar pada memori mengenai ruang. Yang kedua, mengintegrasikan berbagai subjek materi atau disiplin. Yang ketiga, nilai informasi didasarkan pada kebutuhan siswa. Keempat, yaitu menghubungkan informasi dengan pengetahuan awal siswa. Dan yang terakhir yaitu penilaian sebenarnya melalui aplikasi praktis atau pemecahan masalah nyata. Center of Penres menyampaikan 5 strategi bagi pendidik dalam rangka penerapan pembelajaran kontekstual, yaitu yang pertama, belajar dikaitkan dengan konteks pengalaman kehidupan nyata. Yang kedua, belajar ditekankan kepada pengalian, penemuan, dan penciptaan. Yang ketiga yaitu belajar bila mana pengetahuan dipresentasikan di dalam konteks pemanfaatannya. Yang keempat yaitu pembelajaran melalui konteks komunikasi interpersonal, pemakaian bersama, dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu belajar melalui pemanfaatan pengetahuan di dalam konteks atau situasi baru. Sedangkan Ditjen Dasmen menyebutkan 7 komponen utama pembelajaran kontekstual, yaitu yang pertama, pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit, yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas atau sempit dan tidak amburadul. Pengetahuan bukanlah seperangkat fakta-fakta, konsep atau kaidah yang siap untuk diambil dan diingat. Kemudian yang kedua yaitu menemukan. Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh siswa diharapkan bukan hasil mengingat seperangkat fakta-fakta, melainkan hasil dari penemuan sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu bertanya. Pengetahuan dimiliki seseorang selalu bermula dari bertanya. Bagi guru, bertanya dipandang sebagai kegiatan untuk mendorong, membimbing, dan menilai kemampuan berpikir siswa. Dan yang kemudian ketiga yaitu masyarakat belajar. Hasil pembelajaran diperoleh dari kerjasama dengan orang lain. Guru disarankan selalu melaksanakan pembelajaran dalam kelompok-kelompok belajar. Kemudian yang kelima yaitu pemodelan. Dalam pembelajaran keterampilan atau pengetahuan tertentu, ada model yang bisa ditiru. Guru dapat menjadi model, misalnya memberi contoh cara mengerjakan sesuatu. Tetapi guru bukan satu-satunya model, artinya model dapat dirancang dengan melibatkan siswa. Misalnya siswa ditunjuk untuk memberi contoh pada temannya, atau mendatangkan seseorang di luar sekolah, misalnya mendatangkan veteran kemerdekaan di kelas. Kemudian yang keenam yaitu refleksi, cara berpikir tentang apa yang baru dipelajari atau berpikir ke belakang tentang apa-apa yang sudah dilakukan di masa lalu. Kemudian yang ketujuh atau yang terakhir yaitu penilaian yang sebenarnya. Kemajuan belajar dinilai dari proses, bukan serial hasil, dan dengan berbagai cara. Penilaian dapat berupa penulisan tertulis, dan penilaian berdasarkan perbuatan, penugasan, produk, dan portofolio. Itulah yang bisa materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Nah, yang pertama yaitu pertanyaan dari Syariah yang menanyakan apa saja kelebihan dan kekurangan pendekatan kontekstual teaching learning dalam pendidikan khusus pendidikan agama Islam. Kelebihan pendekatan kontekstual teaching learning atau biasa disingkat dengan CTL dalam pendidikan agama Islam. Yang pertama itu relevansi dengan kehidupan nyata. Materi pembelajaran lebih aplikatif dalam kehidupan sehari-hari.
Yang kedua itu pembelajaran aktif. Mendorong siswa untuk aktif berdiskusi, berinteraksi, dan mencari solusi. Kemudian kelebihan selanjutnya itu peningkatan motivasi. Menghubungkan materi dengan pengalaman siswa meningkatkan semangat belajar. Kemudian kelebihan yang terakhir yaitu penguatan nilai-nilai agama. Memperkuat nilai toleransi, kerjasama, dan tanggung sosial. Nah, kemudian kekurangan pendekatan CTL dalam pendidikan agama Islam. Yang pertama yaitu persiapan yang matang. Membutuhkan usaha ekstra dari guru untuk perencanaan. Kemudian kekurangannya yaitu sumber daya terbatas. Memerlukan bahan ajar, media, dan fasilitas yang memadai. Sebagai kesimpulannya bahwa pendekatan CTL efektif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran pendidikan agama Islam, tetapi memerlukan perencanaan dan penyesuaian agar hasilnya optimal. Kemudian pertanyaan kedua dari saudari Ulmi menanyakan apa saja tantangan yang dihadapi dalam menerapkan strategi pembelajaran tingkat dengan CTL dan bagaimana mengatasinya. Tantangan dalam menerapkan strategi CTL dan solusinya itu yang pertama tantangan keterbatasan sumber daya. Tantangannya itu minimnya alat peraga atau teknologi. Solusinya itu gunakan sumber daya sekitar secara kreatif atau memanfaatkan teknologi sederhana. Tantangannya kedua yaitu kesiapan guru. Tantangannya kurangnya pemahaman dan keterampilan guru. Solusinya adakan pelatihan, pendampingan, dan berbagai praktik terbaik. Kemudian partisipasi siswa. Tantangannya itu siswa kurang termotivasi. Solusinya gunakan aktivitas menarik dan relevan dengan kehidupan mereka. Kemudian pembatasan waktu. Tantangannya itu setelah membutuhkan waktu lebih lama. Solusinya fokus pada inti materi dan kombinasikan dengan metode lain. Kemudian yang terakhir yaitu evaluasi hasil belajar. Tantangannya itu penilaian lebih kompleks. Solusinya gunakan rubrik yang mencakup proses hasil belajar. Dengan perencanaan dan solusi yang tepat, tantangan ini dapat diatasi. Pertanyaan terakhir dari saudari Nur Amalia Putri. Pertanyaannya, mengapa prinsip saling ketergantungan penting dalam penerapan contextual teaching and learning atau CTL di lingkungan sekolah? Prinsip saling ketergantungan penting dalam penerapan CTL di lingkungan sekolah karena yang pertama itu dapat membangun kolaborasi. Saling ketergantungan mendorong siswa bekerja sama dengan kelompok, saling berbagi ide, dan belajar dengan pengalaman satu sama lain. Hal ini memperkuat keterampilan sosial dan kerja tim. Kemudian, yang kedua yaitu pembelajarannya lebih bermakna. Dengan saling ketergantungan, siswa melihat bagaimana peran mereka memengaruhi hasil kelompok dan bagaimana materi pelajaran relevan dengan kehidupan nyata serta hubungan di masyarakat. Kemudian yang ketiga yaitu mengoptimalkan sumber daya. Prinsip ini memungkinkan siswa dan guru memanfaatkan sumber daya secara bersama-sama, mengurangi ketergantungan pada individu tertentu dan meningkatkan efisiensi pembelajaran. Kemudian yang terakhir yaitu menumbuhkan rasa tanggung jawab. Ketika siswa saling bergantung, mereka lebih sadar akan tanggung jawab individu terhadap kesuksesan kelompok, sehingga memotivasi mereka untuk aktif berkontribusi. Dengan prinsip tadi, pembelajaran di sekolah menjadi lebih inklusif, efektif, dan relevan dengan kebutuhan sosial siswa. Itulah pertanyaan dan jawaban dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.